Mungkin Halo, bagi selamat sore Pak John. ya selamat sore Ibu Syani. Selamat sore Pak. Ya, Ya, selamat sore. em, kita mulai ya. Oke, siap. Kira-kira, kira-kira apa nih yang membuat Pak John ingin berbincang-bincang dengan saya pada sore hari ini? Kira-kira ada masalah? Ya, baik Ibu Syani. Eh, terima kasih. Saya punya permasalahan yang saya temui di kelas, di mana anak-anak mempunyai kebiasaan yaitu tidak ingin masuk mengikuti pembelajaran. Bukan saja pada diri saya, tapi hampir semua pada guru. Ya, ini fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini, Bu. Ya, ngomong-ngomong, anak-anak ini tidak apa masuk kelas begitu kok Pak Iya, Ibu. untuk Anak-anak mengikuti hanya pembelajaran. main keluar. Berarti mereka itu tidak fokus Betul, Ibu. sehingga mereka tidak ingin mengikuti pelajaran. Eee, oke, baik Pak John. Di sini kita cuma punya waktu pendek saja. Jadi kira-kira apa sih yang diinginkan oleh Pak John dari percakapan kita sore ini? Ya, jadi mungkin saya punya kerinduan ke depan agar anak-anak bisa fokus mengikuti pembelajaran, baik untuk diri saya sendiri maupun di teman-teman guru yang lain. Jadi bukan hanya mereka datang sekolah terus orang tua tahu mau mereka datang sekolah tapi sebenarnya mereka tidak masuk di kelas sehingga kehadiran mereka tetap dicatat tidak ada di sekolah. Ya, jadi itu kerinduan saya kalau bisa mereka fokus kalau mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik Pak, ya. Jadi di sini Pak punya kerinduan supaya anak-anak itu datang ke sekolah mereka fokus dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira Betul. menurut Pak John, apa yang bisa Pak lakukan di sekolah supaya anak-anak itu bisa nyaman di sekolah dan mereka fokus dalam mengikuti pembelajaran? Kira-kira apa yang bisa Pak John lakukan? Ya, jadi yang saya akan lakukan itu yang pertama itu adalah melakukan pembenahan dalam pembelajaran. Mungkin anak-anak jenuh dengan apa yang saya ajarkan dengan metode yang apa namanya center learning, guru center learning ya, teacher center learning. Jadi di pusat pembelajaran ada di guru. Terus sehingga anak-anak Pusat cepat pada jenuh. guru, ya. Ya, jadi saya mungkin akan merubah Mhm. sedikit, merubah pembelajaran saya. Terus saya juga akan menggunakan ice breaking yang yang dapat mencairkan suasana sehingga anak-anak menjadi segar kembali, refresh kembali. Benar Itu Pak, mungkin yang pertama. benar Mungkin Pak. yang kedua ini adalah Ya. saya ingin apa berkomunikasi juga dengan orang tua siswa ya, supaya kalau bisa ya diberikan bimbingan kepada anak agar tujuan datang sekolah ya harus datang ke sekolah. Ya, mungkin itu yang ingin saya lakukan, Ibu. Baik baik. Oke, Pak. Kalau dengar dari cerita Bapak itu bahwa anak-anak itu ke sekolah mereka tidak nyaman, mereka tidak fokus dengan pembelajaran yang ada di kelas, eee, dan menurut Pak sudah sedikit mendapat solusi dari apa yang Pak hadapi, yaitu ingin, merubah sedikit pola belajar dari anak-anak, memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran dan, langkah berikutnya mungkin bisa menghubungi orang tua, berkonsultasi dengan orang tua. Ya, saya rasa Pak John sudah bisa menemukan solusinya. Nah, kalau begitu, uh, menurut Bapak, anak-anak yang Bapak anggap sejahtera dalam kelas dan fokus nyaman dalam kelas itu, kira-kira menurut Pak itu yang bagaimana? Ya, Anak-anak yang mau fokus dan nyaman mengikuti pembelajaran di kelas itu, menurut Pak itu yang seperti apa?
Ya, jadi menurut saya ya anak-anak yang fokus itu ya mereka selalu mengikuti setiap pembelajaran daripada setiap guru. Ya, jadi Ya, kebagian itu mungkin adanya pada setiap guru kalau anak-anak ikut kegiatan pembelajaran. Ya, ya. mungkin itu Baik. dari saya begitu ya. Iya, iya. Baik, Pak. Baik. Kalau kita sebagai guru, kita semua punya kerinduan seperti itu ya, Pak, ya. Kita Betul. mengidamkan ya anak-anak yang mau fokus dalam mengikuti pembelajaran, kemudian anak-anak yang menganggap sekolah itu sebagai tempat ternyaman bagi mereka sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua guru pasti menginginkan keadaan seperti itu. Itu kerinduan saya juga seperti itu sebagai seorang guru. Baik, Pak. Oke, jadi nyaman dan fokus di sini berarti siswa, menurut Pak, siswa bisa fokus ya mengikuti pembelajaran dengan nyaman di sekolah. Ya, Betul. itu idealnya seperti itu ya, Pak. Betul. Idealnya seperti itu. Ya, jadi di sini fokus dan nyaman itu yaitu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran tanpa ada paksaan dari luar, tetapi itu merupakan kesadaran dari dalam diri anak. Kemudian mereka menganggap sekolah itu merupakan tempat yang ternyaman bagi mereka. Itu idealnya seperti itu Ya. menurut Pak. Nah, kalau begitu Pak, sekarang kalau kita mau dilihat, kita mau ditentukan secara levelnya, menurut Pak, siswa-siswa Pak itu sekarang ini kira-kira berada di level berapa? Kalau kita pakai level 1 sampai 10, kira-kira Pak mau menaruh anak-anak Pak sekarang ini pada level keberapa? Ya, mungkin kalau lihat kondisi sekarang akhir-akhir ini mungkin Iya, iya. anak-anak Sesuai pada kondisi sekarang yang Pak ya, hadapi. yang kalau Iya, kondisi sekarang ya mungkin mereka berada pada level 5. 5. Iya, Ya, baik. Ya, jadi menurut Pak, anak-anak yang sekarang yang kendala yang Pak hadapi ini, anak-anak mereka berada di level 5. Kalau menurut Pak, kalau kita mau menganggap mereka menghantarkan mereka ke level 10 itu tidak mungkin ya Pak. Tetapi betul, betul. menurut Pak, kira-kira Pak bisa membawa mereka itu lebih dari level 5 atau tidak? Kira-kira mereka bisa berada di level keberapa di atas level 5 itu? Kalau di Ya, level 10 itu sudah kesempurnaan dan ya kita tidak mungkin bisa sampai ke situ. Tetapi pasti kita punya kerinduan membawa anak lebih dari level yang ada mereka tempati sekarang. Kira-kira menurut Pak, Pak bisa bawa mereka ke level yang keberapa ya yang jadi bisa Pak buktikan itu? menurut saya ya saya punya kerinduan kalau bisa anak-anak sampai mencapai level ke-8 ya mungkin Level kondisi sekarang ke-8. level ke-8 itu saya rasa sudah cukup lumayan Ya. bagus itu. Baik Pak, untuk supaya mencapai fokus, kenyamanan, dan keseimbangan anak-anak, menurut Pak sudah berada di level 8 itu sudah bagus ya Pak ya. Baik. Nah, kira-kira di sini apa yang bisa Pak lakukan agar mereka itu bisa sampai pada level ke-8 yang Pak inginkan tadi? Kira-kira apa lagi yang bisa Pak lakukan? Ya mungkin untuk mencapai level 8 itu ya yang pertama itu adalah mungkin saya lakukan pembinaan ya secara face to face ya tatap muka Baik Pak. langsung membicarakan hal-hal yang Ya, kenapa mencari solusinya sehingga kalau ke depan anak-anak bisa berubah. Nah, iya. jadi dengan pertemuan tatap muka, pertemuan dua arah, komunikasi dua arah, saya yakin anak-anak punya perubahan nanti ke depan. Ya, benar, Pak. Jadi menurut Pak, Pak akan melakukan cara yaitu face to face dengan anak-anak. Dan menurut Betul. saya di sini mungkin Pak mengajak mereka untuk bercerita secara rileks lah. Iya, Bercerita tentang hal-hal yang mungkin tidak berkaitan dengan sekolah, tidak berkaitan dengan pelajaran, tetapi membawa mereka menceritakan hal yang apa saja yang berkaitan dengan diri mereka sehingga di situ bisa mendapat apa jalan keluar di situ bagi anak-anak dan menurut saya ya langkah yang Pak ambil itu sudah tepat yaitu face to face bersama anak
Karena mungkin di sini kalau menurut Pak, beberapa anak itu Pak bisa melakukan face to face kalau waktu itu memungkinkan atau bagaimana? Ya, Karena jadi kalau artinya dilihat di waktu, kalau Pak melakukan face to face, saya rasa agak agak apa ya, jadi memakan ya waktu maksudnya yang lama, begitu kan? ya. Jadi mungkin Nah, yang saya maksudnya adalah melihat dulu anak-anak yang apa sering tidak masuk dulu. Saya iya, angka iya, anak-anak yang tidak masuk dulu. Jadi mungkin dari benar, 30 mungkin ada 5 orang. Jadi iya, mungkin dari iya. 5 orang bisa face to face. Benar Pak, benar sekali. Baik. Jadi di sini mungkin Pak harus menyediakan waktu khusus lah bagi anak-anak yang ya menurut Pak sekitar 5 orang itu untuk Pak bisa mengobrol dengan mereka kalau bisa face to face, bercerita tentang kesenangan mereka, hobi mereka mungkin, bercerita tentang jangan berkaitan dengan hal sekolah atau hal pelajaran, tetapi mengajak mereka bercerita tentang hal-hal yang mereka senang begitu. Mungkin di situ mungkin nanti Pak di ujungnya bisa mendapatkan jalan keluarnya. Kemudian Pak, baik, bagaimana Pak lihat apakah berbicara tentang kesenangan anak-anak, tentang hobi anak-anak di luar membicarakan tentang hal sekolah itu bagaimana menurut Pak? Pak bisa melakukan sendiri atau bagaimana? Ya, selain saya sendiri, saya juga apa meminta bantuan dari rekan sejawat khususnya wali kelas, tiap wali Benar. kelas sehingga ada pendampingan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang Iya, bermasalah. Ya, kalau ke baik. depan ya ada perubahan yang lebih baik. Benar, Pak. Ya, jadi di sini Pak mungkin tidak Pak tidak sendiri ya untuk Iya, menyelesaikan masalah itu, tetapi mungkin Pak bisa minta bantuan wali kelas karena wali kelas merupakan orang tua langsung dari anak-anak di sekolah. Baik, menurut Pak kira-kira uh, apa yang bisa Pak lakukan dalam waktu dekat? Maksudnya dalam waktu minggu depan lah. Apakah Pak sudah bisa melakukan itu? ya, rencana saya minggu depan itu saya harus selekas lebih cepat lebih baik. Jadi paling Iya, tidak minggu depan saya harus lakukan itu. iya. Kapan itu kira-kira bisa dilakukan, Pak? Dalam jam sekolah atau ada waktu senggang, Ya, Pak jadi bisa itu? nanti saya pakai waktu sebelum awal pembelajaran ada waktu 5 menit 10 menit itu ada 15. waktu pembelajaran dimulai. Saya pakai itu waktu untuk mendampingi anak-anak. Iya, baik, Pak. Baiklah, kalau begitu, Pak John, kita sudah sampai pada penghujung sesi kita, Pak. Nah, kira-kira dari awal sampai saat ini kita berbincang-bincang, kira-kira apa yang Pak dapatkan dari sesi kita sore hari ini? Ya, jadi saya berterima kasih kepada Ibu Siana yang Baik, telah Pak. membantu saya dalam hal mencari solusi atau jalan keluar bagaimana agar anak-anak bisa ke depan bisa masuk kelas atau mengikuti pembelajaran atau fokus mengikuti pembelajaran. Ya, jadi saya sangat berterima kasih. Saya mempunyai hati yang lega sekarang. Yang selama ini saya rasa ada seperti beban yang harus saya Mengganjal. kuliah, jadi mengganjal Iya, dalam hati saya. Tapi sore hari ini syukur saya sudah merasa lega karena ada solusi yang bisa saya buat ke depan. iya, iya, Pak. Iya, baik, Pak. Saya juga bersyukur karena kita sebagai guru, kita mungkin mengalami kendala yang sama. Jadi dari perbincangan kita sore ini, saya juga mendapat nilai positif dari masalah yang Pak hadapi saat ini. Mungkin ke depan saya bisa menghadapi masalah itu, saya tidak bingung lagi karena kita sore hari ini kita sudah mendapat solusinya. Baik, Pak. Kalau begitu nanti minggu depan saya rindu untuk kita ngobrol lagi, kita berbincang-bincang lagi ke depan karena saya pengen mendengar ceritanya Bapak, bagaimana Bapak bercerita dengan anak-anak di sekolah untuk bisa mendapat kenyamanan dan fokus daripada anak-anak di sekolah. Jadi saya punya kerinduan ke depan kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui perkembangan anak-anak Pak yang sekarangnya lagi tidak fokus dalam pembelajaran.
Mungkin Siap, Ibu. begitu, Pak Siap, Cok? ya. Iya, Ya, terima kasih ya, Ibu Syarni, terima kasih. baik. Baik, Pak, selamat sore, Pak. Selamat sore Ibu. Selamat sore, sampai jumpa ya minggu depan.